Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Semoga pada pagi hari ini semua anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Judul materi kita pada hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, menjelaskan keanekaragaman pada makhluk hidup. Yang keempat, menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang kelima, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Sedangkan subjudulnya adalah ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri benda tak hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan sistem klasifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Ibu kasih contoh di situ adalah seseorang yang sedang berlari. Contoh lain bergerak adalah berjalan dan melakukan segala sesuatu yang menimbulkan terjadinya perpindahan posisi. Itu dia bergerak ya. Kemudian memerlukan makanan. Iya. Semua individu atau semua makhluk hidup itu memerlukan makanan supaya dapat melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Iya, karena kita itu butuh tenaga yang berasal dari makanan. Oke, selanjutnya peka terhadap rangsang. Iya. Di situ ibu kasih contoh, dianya putri malu yang disentuh, daunnya akan menutup. Ya, itu dia peka terhadap rangsang. Kemudian bernafas. Pada manusia bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh itu adalah proses dari kecil hingga dianya besar. Sedangkan berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Ya, atau dikatakan ini ekskresi. Ya, bisa berupa keringat ataupun berupa karbon dioksida. Ya, itu zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka harus dikeluarkan. Kemudian berkembang biak atau reproduksi, artinya dia menambah keturunan. Kemudian beradaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ibu kasih contoh di situ. Seekor bunglon. Bunglon akan berubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya berada. Bila dia berada di lingkungan daerah yang dedaunan warna hijau, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya ciri-ciri benda tak hidup. Ya, yang pertama itu tidak dapat bergerak. Yang kedua tidak melakukan metabolisme atau tidak membutuhkan juga nutrisi, tidak melakukan respirasi atau sintesis dan ekskresi. Kemudian tidak melakukan reproduksi. Dan yang keempat tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Iya.
Kemudian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus, di mana dasar pengklasifikasian adalah persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Ya, di sini Ibu ambil satu contoh pengklasifikasian atau pengelompokan hewan. Ya, yang pertama itu berdasarkan ciri-cirinya seperti permukaan atau penutup tubuh, yaitu memiliki rambut atau sisik. Yang kedua, anggota gerak, yaitu berupa sirip, sayap atau kaki, serta memiliki 2 kaki atau 4 kaki. Alat pernapasannya apakah berupa insang atau paru-paru. Kemudian kerangka atau skeleton, yaitu kerangka di luar atau exoskeleton atau kerangka di dalam atau endoskeleton. Tulang belakang, yaitu apakah dia memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang. Kemudian jenis makanan, apakah dia memakan tumbuhan, daging, atau memakan semua jenis makanan. Kemudian waktu mencari makanan, yaitu mencari makanan di siang hari kah atau di malam hari. Oke, kunci determinasi. Kunci determinasi yaitu petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotomi, yaitu yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang berlawanan yang disusun secara berpasangan. Contoh kunci determinasi. Ya, yang pertama, dianya apakah bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Yang kedua, apakah tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah. Yang ketiga, apakah kulitnya bersisik atau tidak bersisik. Kemudian yang keempat, apakah dia termasuk menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya. Yang kelima, apakah dia termasuk bertelur atau bertelur dan beranak. Ya, urutan takson kalau dia pada hewan, dianya dimulai dari kingdom, kemudian filum, lalu kelas, kemudian bangsa, suku, marga, jenis, ya, atau spesies. Ibu ambil contohnya adalah kingdom Animalia. Filumnya Chordata, kelas Mamalia, bangsa Primata, suku Hominidae, marga Homo, jenis atau spesiesnya adalah Homo sapiens atau manusia. Jadi manusia itu adalah kingdom Animalia. Sedangkan pada tumbuhan adalah diawali dari kingdom juga seperti pada hewan. Kemudian divisi. Kalau tadi pada hewan dia filum, kalau pada tumbuhan divisi. Kemudian kelas, bangsa, suku, marga, serta jenis atau spesies. Ibu ambil contohnya adalah kingdom Plantae.
divisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, bangsa Magnoliales, suku Magnoliaceae, marga Michelia, jenis atau spesiesnya adalah Michelia campaca atau cempaka. Ya, sistem klasifikasi. Inilah urutannya. Yang pertama adalah kingdom. Kingdom ada 5. Yang pertama kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kalau dia kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Kalau dianya kingdom Protista, dianya protozoa, alga atau ganggang, dan protista yang mirip dengan jamur. Sedangkan kingdom fungi adalah Gycomycotina, kemudian Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deutermycotina. Kemudian kingdom Plantae terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Kemudian kingdom Animalia, dia adalah vertebrata dan invertebrata. Itu dianya ya, ada 5 kingdom. Oke, demikianlah penjelasan Ibu pada materi kita kali ini. Ibu berharap semua anak-anak Ibu tetap semangat untuk belajar ya. Sekian dan terima kasih.